Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang sangat cerah ini bisa berjumpa dengan saya, Gita Apriani SPD, selaku guru mata pelajaran kimia di SMA N1 Sungai Laur. Dan untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan tentang materi yang berjudul titrasi. Nah, mungkin ada yang asing dengan kata titrasi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai pada materi titrasi ini, yaitu menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa, menyimpulkan hasil analisis data, dan mencoba titrasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai untuk materi pembelajaran ini adalah menjelaskan titik akhir dan titik ekvivalen titrasi asam basa, menentukan konsentrasi dan titer atau zat yang dititrasi, kemudian menganalisis cara melakukan titrasi asam basa, dapat melalui media video menentukan titik ekvivalen titrasi, kemudian membuat kurva titrasi serta memilih indikator yang tepat. Ini untuk pembelajaran ketika kita melakukan dengan tatap muka yang harus kita peroleh, yang harus kita raih. Bagaimana proses pembelajarannya, tahapan-tahapan yang harus kita raih untuk mencapai agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Oke, langsung kita masuk kepada materi, yaitu titrasi asam basa. Titrasi asam basa ya, berarti ada dua indikator sebenarnya. Di titrasi asam basa adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu asam ataupun kadar suatu basa berdasarkan reaksi netralisasi. Berarti ada netral, berarti penetralan. Jadi itu yang dimaksud dengan titrasi asam dan basa. Nah, ini adalah komponen titrasi. Di sini ada klaim dan statif yang kita gunakan, ada labu Erlenmeyer, dan pastinya ada larutan. Nah, untuk yang A ini adalah 50 ml dari 50 ml larutan NaOH. Yang kedua adalah proses bagaimana kita memutar bahan yang akan dititrasi. Kemudian yang terakhir jadi perubahan ketika kita mencampurkan suatu larutan. Ketika dicampur, namanya campuran berarti terdapat dua campuran sebuah larutan, sehingga ketika terjadi kita aduk perlahan, ya, kita goyang perlahan sehingga terjadi perubahan warna, karena dari awalnya putih hingga akhirnya menjadi ungu. Nah, apa yang terjadi ketika proses dari awalnya jernih berubah menjadi ungu, dari ungu muda, kemudian setelah digoyang perlahan-lahan larutan itu berubah menjadi ungu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, ada beberapa istilah penting yang kita gunakan dalam titrasi asam basa. Nah, yang pastinya pertama adalah pentiter. Apa sih pentiter? Nah, pentiter adalah zat yang mentitrasi suatu asam basa yang akan ditentukan kemolarannya. Yang kedua adalah daerah perubahan pH yang drastis. Daerah di mana penambahan sedikit tetes pentiter akan mengubah warna. Jadi tidak langsung dimasukkan
zat yang mentitrasi itu langsung kita masukkan semua sehingga berubah, tidak, perlahan-lahan sehingga terjadi perubahan warna. Karena kalau langsung kita masukkan semua mungkin hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang kita ukur. Yang ketiga adalah titik ekivalen. Titik ekivalen di mana terjadi titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Jadi titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi larutannya. Kemudian terakhir adalah titik akhir titrasi. Titik di mana indikator, tadi baru larutan asam dan basanya. Sekarang kita memasukkan indikator asam atau basa sehingga di titik akhir titrasi mengalami perubahan warna seperti gambar sebelumnya. Dari warna putih tadi berubah menjadi ungu ketika dimasukkan suatu zat yang maksudnya zat yang mentitrasi, dan kita gunakan indikator asam dan basa. Ini masih tetap semangat ya. Nah, dari tadi kita bahas terus masalah indikator asam dan basa. Sebenarnya apa saja sih indikator asam dan basa? Kemudian bagaimana trayek pH-nya? pH itu ya, pH. Kemudian perubahan warna, dan larutan asamnya apa warnanya, larutan basanya apa, dengan menggunakan indikator. Karena biasanya pada materi sebelumnya kita menggunakan indikator menggunakan kertas lakmus ya, ataupun menggunakan indikator universal. Kemudian ada juga sebelumnya di materi larutan asam dan basa sebelumnya kita menggunakan berbagai indikator. Nah, di sini pada materi titrasi kita menggunakan banyak indikator asam dan basa. pH. Masih ingat kan untuk pH? pH kurang dari 7 itu termasuk asam. Sedangkan ketika pH lebih dari 7 maka larutan tersebut termasuk basa. Nah, untuk indikator asam dan basa, misalnya saya contohkan lakmus merah. Lakmus merah trayek pH-nya kurang dari 7, berarti dia masih termasuk asam. Jika larutan asam, maka dia tetap merah. Sedangkan larutan basa, maka larutan tersebut tetap berwarna biru. Kemudian kita contohkan lagi phenolphthalein antara 8,3 sampai 1000. Untuk larutan asam, ketika diberi indikator tersebut maka tidak berwarna, tapi ketika larutan basa berubah menjadi warna merah muda. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan lebih paham lagi ketika kita mengetahui mungkin lebih ke dalam percobaan atau melakukan proyek di dalam laboratorium. Indikator asam basa ini untuk warna ya, metil merah, kemudian phenolphthalein warnanya. Jadi semakin pH-nya semakin ke kanan semakin ungu. Jika phenolphthalein dari ke kanan semakin dari putih sampai ke kanan pink muda ya, muda. Kemudian kalau brontimol biru ya semakin biru ya pastinya. Bronchisol hijau semakin biru juga. Kemudian indikator universal. Nah, indikator universal ini ada beberapa warna seperti itu. Ini adalah warna yang ditunjukkan dalam indikator asam dan basa. Nah, karena tadi kita bahas tentang titrasi, bagaimana kita mengetahui kadar dalam suatu reaksi. Berarti agar lebih teliti maka kita menggunakan rumus titrasi. Untuk asam basa monovalen maka rumusnya Ma dikali Va dikali Mb dikali B. Sedangkan asam bivalen dikurang basa monovalen. Asam basa divalen rumusnya Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Pb. Atau basa divalen dikurang asam monovalen, yaitu Ma dikali Va sama dengan 2 dikali Mb dikali Pb karena divalen. Depannya di berarti 2. Nah, untuk grafik titrasi ada berbagai macam ya, karena kita mentitrasi beberapa larutan dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, untuk titrasi dari asam kuat dengan basa kuat, kita lihat kurva titrasi. Ini zat pentiternya adalah basa kuat, maka daerah perubahannya. Nah, dari 4 sampai ke 10.
Titik ekuivalennya, titik akhir di mana larutan asam dan basanya tepat habis bereaksi di pH titik ekuivalen 7. Indikator yang digunakan adalah metil merah, brom timol biru, dan phenolphthalein agar lebih tajam warna yang digunakan. Selanjutnya adalah jenis grafik titrasi basa kuat dengan asam kuat. Nah, basa kuat dengan asam kuat, zat pentiternya adalah asam kuat. Nah, daerah perubahan terjadi drastis antara 4 sampai 10. Indikator yang digunakan adalah metil merah, bisa, kemudian brom timol biru, dan phenolphthalein agar lebih tajam. Selanjutnya, asam kuat dengan basa lemah. Nah, pH-nya berapa? Dari 4 sampai 7 sini. Sedangkan titik ekuivalennya antara 5 dan 6. Yang selanjutnya adalah basa lemah dengan asam kuat. Nah, basa lemah dengan asam kuat berarti zat pentiternya apa? Zat pentiternya adalah asam kuat karena pH-nya daerah perubahan drastisnya yaitu 5 sampai 6. Maka titik pH ekuivalennya adalah 5 sampai 6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Selanjutnya adalah basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiter adalah asam lemah. Maka titik ekuivalennya antara 8 sampai 9. Maka pH perubahan drastis adalah 7 sampai 10. Nah, indikator yang digunakan adalah phenolphthalein agar lebih tajam warna yang kita gunakan. Asam lemah dengan basa kuat yang zat pentiternya adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis 7 sampai 10, maka pH titik ekuivalennya 8 sampai 10. Nah, seperti itu. Maka indikator yang digunakan adalah phenolphthalein. Nah, ada beberapa tadi untuk jenis grafik titrasi yang akan kita gunakan di dalam proses titrasi asam. Video dari tadi materi kemudian grafik, mungkin semuanya ingin melihat bagaimana sih proses kerja atau proyek yang dilakukan ketika di dalam laboratorium sehingga lebih kita semua atau peserta didik lebih memahami bagaimana proses terjadinya perubahan warna ketika terjadi pada akhir titrasi. Nah, silakan tonton video percobaan berikut. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan dari awal sampai akhir. Dan saya ingatkan kembali untuk tetap semangat belajarnya, tetap optimis. Sebenarnya kimia itu mudah. Nah, mudahnya seperti apa? Agar mudah dan menyenangkan, kita harus paham, kemudian mengerti, kemudian disenangi. Nah, setelah senang, mungkin kita akan, oh iya, ternyata kimia itu mudah dan menyenangkan. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan menunjukkan video percobaan tentang titrasi dengan menggunakan indikator asam dan basa. Oke? Tetap fokus di channel ini. Jangan lupa like and subscribe pada channel YouTube berikut ini. Nah, oke, stay tune.
Nah, video percobaan yang dapat kita lihat dari proses yang terjadi sehingga titik akhir vibrasi terjadi perubahan warna. Nah, sudah paham ya? Nah, bagaimana para peserta didik semuanya? Semoga sudah lebih materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like and subscribe serta komen pada channel YouTube Dita Factor ini, dan tetap menonton di video-video pembelajaran saya selanjutnya. Semoga lebih baik lagi ke depannya dalam pembuatan video pembelajaran. Terima kasih atas segala partisipasinya. Salam semangat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.